Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak dengan stambuk F121-20062. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai file trip mandiri yang telah kami lakukan pada tanggal 30 Juli 2021 hari Jumat. Adapun tujuan dilakukannya field trip mandiri pada saat itu adalah untuk mengamati beberapa hal seperti situasi geomorfologi. Kami juga melakukan pengamatan litologi serta struktur geologi di wilayah tersebut. Pada stasiun 1 berlokasi di Sungai Watutela. Di lokasi tersebut terdapat singkapan batuan beku dengan jenis batuan granit. Adapun hasil pengamatan geomorfologi pada stasiun 1 sebagai berikut. Yang pertama itu ketinggian. Saat di lokasi kami mengukur ketinggiannya itu sekitar 250 mdpl dengan kemiringan lereng 0 derajat sampai 5 derajat. Jadi satuan geomorfologinya itu pendataran. Saat di lokasi juga kami mengamati warna soil. Yang kami lihat warna soilnya itu abu-abu, terus tebal soilnya kami perkirakan kurang lebih 0,5 meter dengan tingkat kelapukan rendah. Di sini tingkat pelapukan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama faktor fisik, meliputi iklim, sinar matahari serta angin. Terus faktor berikutnya itu faktor biologis, meliputi vegetasi tumbuhan lumut dan mikroorganisme tanah. Selanjutnya yaitu faktor kimiawi yang mempengaruhinya itu air dan perubahan kimia. Selanjutnya vegetasi. Pada lokasi tersebut mempunyai vegetasi semak belukar dan pepohonan. Untuk tata guna lahan yang kami lihat di sekitar Sungai Watutela itu digunakan sebagai peternakan dan juga perkebunan. Berikutnya yaitu jenis litologi. Jenis litologi pada daerah tersebut yaitu batuan beku. Selanjutnya yaitu untuk sungai. Jenis sungai di sini periodik. Periodik di sini adalah jenis sungai yang debit airnya tidak konstan. Maksudnya contoh pada musim hujan bisa jadi air sungainya itu banyak. Sedangkan sebaliknya pada musim kemarau air sungainya itu bisa jadi sedikit bahkan kering. Lanjut yaitu tipe genetik sungai, insekuen. Insekuen ini aliran sungai yang mengikuti suatu faktor aliran di mana lereng tidak dikontrol oleh faktor kemiringan asli, struktur atau jenis batuan. Untuk profil sungainya di sini dia sungainya itu membentuk dengan erosi sungainya horizontal. Berikutnya yaitu bencana yang pernah terjadi pada daerah tersebut. Pada daerah tersebut bencana yang pernah terjadi itu cuma satu, mungkin gempa bumi. Di sana juga kami mengukur arah aliran sungai yaitu sebesar 260 derajat dengan lebar sungai 19,2 meter. Pada stasiun 1 kami mengambil satu sampel batuan yaitu batu granit. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai batu granit. Granit adalah jenis batuan intrusif yang umum dan banyak ditemukan. Sebagian besar granit bertekstur kasar dan kuat serta memiliki ketahanan yang lama. Oleh karena itu, granit banyak digunakan sebagai batuan untuk konstruksi. Selain itu, granit juga memiliki banyak variasi warna. Bahkan ada beberapa yang polanya sangat menarik serta memiliki keindahan dan karakteristik alami. Untuk dalam bidang industri dan rekayasa, granit banyak dipakai sebagai bidang acuan dalam hal pengukuran dan alat pengukur. Hal ini dikarenakan granit bersifat kedap air, kaku, dan non-higroskopis,
serta memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah. Penerapannya yaitu pada mesin pengukur koordinat yang menggunakan granit sebagai meja atau bidang acuan dengan tujuan untuk menjamin keakuratan konstruksi yang dibuat sangat kaku. Untuk manfaatnya, batu granit dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat gedung, jembatan, paving, monumen, perhiasan, permata, atau juga dapat digunakan dengan cara dipoles pada lantai ubin, di atas meja, dan lain sebagainya. Adapun deskripsi litologinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis batuan. Jenis batuannya itu batuan beku. Kemudian warna segar. Di sini yang kami lihat dengan mata langsung yaitu warna segarnya abu-abu. Sedangkan untuk warna lapuknya dia memiliki warna abu-abu agak kehitaman. Memiliki tekstur vaneritik. Vaneritik ini apabila di dalam batuan tersebut dapat terlihat mineral penyusunnya, meliputi bentuk kristal, ukuran butir, dan hubungan antar butir. Selanjutnya yaitu strukturnya masif atau tidak menunjukkan adanya aliran atau lubang dan tidak terlihat fragmen lain yang tertanam pada batuan. Untuk komposisi mineralnya yaitu kuarsa, plagioklas, biotit, feldspar, dan amfibol. Nama batuan ini adalah granit. Di lokasi kami juga mengukur singkapannya, yaitu tinggi singkapan yang kami ukur 4,2 meter dan lebar singkapannya itu 10,4 meter. Untuk jenis batuan ini secara singkat, granit adalah batuan beku plutonik yang terjadi dari hasil pembekuan magma berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Granit merupakan batuan beku yang sebagian besar terdiri dari kuarsa, plagioklas, biotit, feldspar, dan amfibol. Sedangkan untuk struktur geologi yang terdapat dalam singkapan batuan beku tersebut yaitu adanya kekar tarik dan kekar gerus. Kekar tarik yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya yang cenderung untuk memindahkan batuan. Hal ini disebabkan dari stres yang cenderung untuk membelah dengan cara menekan pada arah berlawanan dan akhirnya kedua dinding saling menjauhi. Ciri-ciri dari kekar tarik ini, yang pertama, bidang kekar tidak rata. Terus yang kedua, selalu terbuka. Yang ketiga, polanya sering tidak teratur. Kalaupun teratur, biasanya akan berpola kotak-kotak. Terus yang keempat, karena terbuka maka dapat terisi mineral yang kemudian disebut vein. Selanjutnya kekar gerus, yaitu kekar yang terjadi akibat stres yang cenderung menggelincirkan bidang satu sama lain yang berdekatan. Ciri-cirinya yang pertama, biasanya bidangnya licin. Terus yang kedua, memotong seluruh batuan. Yang ketiga, memotong komponen batuan. Yang keempat, biasanya ada gores garis. Terus yang kelima, adanya joint set berpola belah ketupat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.